Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang jaringan tumbuhan. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih jaringan tumbuhan itu. Jadi, jaringan tumbuhan merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mempunyai kemampuan fitopotensial yang berbeda dengan jaringan hewan. Jaringan tumbuhan merupakan jaringan yang mempunyai kemampuan jika organisme tumbuhan ini dapat memperbanyak diri dengan negatif mengingat kemampuan tubuh tumbuhan yang terdiri dari sel-sel, atau jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Nah, jaringan tumbuhan terbagi atas dua. Yang pertama ada jaringan meristem dan jaringan permanen. Pertama, saya akan menjelaskan tentang jaringan meristem terlebih dahulu. Jadi, jaringan meristem adalah jaringan muda sekelompok sel-sel tumbuhan aktif membelah. Jadi, sel-sel meristem ini akan menghasilkan sel baru yang sebagian dari hasil pembelahannya itu akan tetap berada di dalam meristem. Hal ini disebut sebagai permulaan atau inisial. Jadi, sedangkan dari sel-sel baru itu digantikan kedudukannya oleh sel meristem yang disebut dengan derivatif atau turunan. Nah, macam-macam jaringan meristem ini terbagi atas tiga. Yang pertama itu ada meristem apikal atau yang terdapat di ujung puncak utama atau pucuk lateral serta ujung akar. Dan kedua ada meristem interkalar, terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya pada meristem pangkal ruas tumbuhan anggota suku rumput-rumputan. Nah, ketiga ada meristem lateral. Jadi meristem lateral ini terletak sejajar dengan permukaan organ-organ yang ditemukannya. Contohnya pada kambium dan kambium gabus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan permanen. Jadi, jaringan permanen itu adalah jaringan yang mengalami diferensiasi. Nah, jaringan ini sudah tidak mengalami pembelahan lagi atau tidak aktif. Jaringan permanen terbagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan sederhana, yaitu jaringan yang terdiri dari parenkim, kolenkim, sklerenkim. Nah, jaringan kompleks yang terdiri dari xilem dan floem. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari meristem dasar dan memiliki bentuk serta fungsi yang bervariasi. Ciri-ciri jaringan parenkim itu tersusun sel yang tidak rapat, tidak selalu berkloroplas, tersusun atas sel-sel hidup, letak inti sel mendekati dasar sel, mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri. Selanjutnya memiliki banyak vakuola, ukuran selnya besar, dan terakhir terdapat banyak rongga antar sel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan kolenkim. Apa sih jaringan kolenkim itu? Jadi, jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif dalam pertumbuhan. Dan ciri-ciri jaringan kolenkim itu pertama tersusun dari sel-sel hidup, kedua bentuk selnya memanjang, ketiga terdapat pada bagian batang, daun, bunga, dan tumbuhan yang masih muda dan belum berkayu. Nah, keempat memiliki dinding sel yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. Nah, kelima dinding selnya mengalami penebalan yang tidak teratur. Nah, dan terakhir sebagai besar dinding selnya itu terdiri dari senyawa selulosa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan sklerenkim. Nah, jaringan sklerenkim itu merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah tidak memiliki pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ciri-ciri jaringan sklerenkim itu pertama tersusun dari sel-sel mati, kedua mengandung senyawa lignin sehingga sel-selnya kuat dan keras. Nah, ketiga tidak mengandung protoplas. Nah, keempat dinding selnya tebal. Nah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang jaringan kompleks. Jadi jaringan kompleks di sini itu merupakan jaringan yang bertugas untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri dari jaringan xilem dan jaringan xilem ini tersusun dari trakeit, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Nah, yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah menuju daun. Nah, kedua, jaringan floem. Jaringan floem ini tersusun oleh sel tipis, pembuluh tipis, sel pengirim, dan sel parenkim kayu dan sklerenkim kayu. Berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis
ke seluruh bagian tubuh. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang jaringan tumbuhan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.